Halo guys, ini kita lanjut part 3. Ya Tuhan, kenapa terasa sesak banget? Dan kenapa bisa wanita itu berpakaian seperti itu? Gumamnya siang itu. Ditambah kali ini Tante Dian pun memegang alat yang baru saja dikeluarkan dari dalam gua, yang Tante Sarah. Dan di luar dugaan alat itu pun ditaruh Tante Dian di bagian paling sensitif wanita. Dan dengan jelas bergerak seperti sedang memompa yang membuat Tante Dian pun bersuara, "Ah, pokoknya enak Bahtijen, kamu suka kayak." Yakin? Nampak Tante Sarah pun tersenyum saat melihat alat itu bergerak memompa, dan ia berkata, "Boleh juga sih, Jeng. Kayaknya kalau pakai alat itu hihihi." Ucap yang kini mulai termakan oleh ucapan Tante Dian. Ya tentu Jeng, itu enak tahu, apalagi kamu udah lama kan nggak mendapatkan kesenangan batin, jadinya cocok alat ini buatmu, ucap Tante Dian. Kamu itu bisa aja, emang kamu kalau urusan beginian paling pinter, apalagi dalam menghasut, ucap Tante Sarah. Sudahlah, tak perlu bicara seperti itu. Aku kan teman kamu sudah lama dan aku pasti tahu apa yang saat ini sedang kamu butuhkan. Jadi coba saja dulu, nanti sepulang dari sini kalau mau pria sepertiku tadi kabarin aku aja ya, aku banyak, ucap Tante Dian tertawa terbahak-bahak. Astaga, sekarang aja mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang mereka bicarakan. Kevin pun mulai menyadari sesuatu. Singkat cerita, sore pun tiba. Kevin dan Tante Sarah pun mereka segera bergegas pulang menuju rumah. Di sepanjang perjalanan, Kevin pun bertanya pada Tante Sarah, "Tante, pria yang tadi keluar dengan teman Tante itu siapa? Kok berantakan banget sih dia?" tanya Kevin. Sudah kamu gak perlu tahu. Dia itu suaminya," ucap Tante Sarah yang sedikit terkejut dengan apa yang ditanyakan oleh Kevin. "Tapi kok suaminya malah pergi, nggak duduk bersama kita tadi?" Kevin terus bertanya dengan perasaan penasaran. Tante Sarah menoleh ke arah Kevin. "Sudah Vin, Tante bilang sudah. Itu bukan urusan kamu dan gak baik juga kamu tahu urusan mereka. Daripada kamu kepo pada urusan orang lain, mending sekarang kamu pikirkan masa depanmu, mau kuliah atau kerja, katanya kamu ingin jadi orang sukses kan? Jadi fokus aja belajar daripada musuh orang lain ya." Malam pun tiba. Kevin yang berkeinginan sukses, ia pun dengan semangat yang membara terus belajar hal-hal yang mungkin nantinya berguna jika ia sudah bekerja, seperti mengetahui bahasa dan lainnya. "Pokoknya aku harus jadi orang sukses, membanggakan orang tua walaupun mereka sudah tidak ada. Tapi aku yakin mereka bangga padaku jika aku benar-benar jadi orang sukses." Setelah hampir 2 jam Kevin belajar dengan fasilitas yang diberikan oleh Tante Sarah seperti handphone, laptop, dan lainnya. Kevin pun kemudian ia merebahkan tubuhnya sambil memainkan handphone. Awalnya semua nampak biasa saja. Kevin bermain HP seperti biasa. Akan tetapi Kevin teringat akan sesuatu yang terjadi di siang hari tadi. "Oh iya, aku harus cari tahu dan membuktikan dugaanku." Tante berbincang dengan Tante dan temannya tadi, ucap Kevin, yang ternyata ia tidak bisa melupakan hal-hal aneh yang ia temui selama berada di rumah Tante Dian. Ditambah dengan aktivitas tantenya yang langsung ia pergoki sedang bermain dengan kedua gunungnya. Malam itu juga Kevin langsung mulai mencari tahu tentang aktivitas yang sama dengan yang dilakukan tantenya melalui handphonenya. Malam itu setelah mencari tahu, Kevin nampak ketawa sendirian dan ia pun sepertinya mulai tumbuh menjadi pria dewasa. Setelah melihat video yang ada di handphonenya yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Tante Sarah siang tadi. "Hihihi, astaga, Tante nakal juga ya dia.
Mungkin dia kesepian ya, gumam Kevin sambil membaca artikel yang ia cari di sosial media. Keesokan harinya seperti biasa, Kevin terlihat bersemangat, bahkan yang hebatnya hampir semua pekerjaan rumah sudah ia kerjakan sendiri. Dari mulai menyapu, pel lantai, dan menyiram tanaman. Kevin, sini istirahat dulu, ke atas. Kita sarapan pagi, tante udah selesai masak nih, panggil tante Sarah. Kevin yang sedang duduk bersantai istirahat di halaman depan, ia segera masuk menghampiri tantenya untuk segera sarapan pagi. Namun setibanya di meja makan, Kevin melihat tante Sarah sudah duduk menunggu dengan celana pendek dan kaos putih tipis yang dikenakannya. Loh, tante nggak salah pakaian baju seperti itu? Tanya Kevin dengan pandangan mata lurus menatap kaos yang dikenakan tantenya. Loh, memangnya kenapa, Pin? Salah memangnya dengan pakaian tante? Tanya tante Sarah. Enggak sih salah, cuma itu bajunya tipis banget tante, ucap Kevin yang menatap pakaian tante Sarah yang begitu tipis sehingga dengan jelas Kevin bisa melihat bra yang dikenakan oleh tante Sarah. Dan ketika itu juga jangkar yang ada di dalam celana Kevin pun mulai memberontak. Tante Sarah seketika melihat ke arah badannya sendiri. Namun dengan santai ia menjawab, "Sudahlah Vin, mau gimana lagi, orang sudah begini desain pakainya." Ya memang, tapi tante itu seksi banget, bisa memancing nafsu seseorang jika melihatnya, ucap Kevin sambil duduk dengan ekspresi wajah seolah santai, namun padahal ia gelisah. Dek, seketika tante Sarah terkejut dengan ucapan yang keluar dari mulut Kevin. Apa? Aku nggak salah dengar? Apa Kevin sudah mulai mengerti sekarang? Halo, tante, kenapa bengong gitu? Tanya Kevin melambaikan tangan di hadapan wajah tante Sarah yang nampak bengong setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Kevin. Pagi itu karena tak mau memperpanjang pembahasan yang sensitif itu, tante Sarah pun langsung segera mengalihkannya ke hal yang lain. Oh iya Vin, gimana soal tawaran tante yang waktu itu, apa kamu mau kuliah? Beruntungnya Kevin pun berhasil dialihkan dan mulai menanggapi pertanyaan tante Sarah. Soal itu, gini tante, kayaknya Kevin mau bekerja aja deh daripada kuliah. Loh, kenapa Vin? Bukannya kamu ingin jadi orang sukses? Tapi kenapa kamu nggak mau kuliah? Tanya tante Sarah heran. Ya sih tante, memang Kevin ingin sukses, tapi Kevin gak mau membebani tante dengan biaya kuliah nantinya. Jadi Kevin memutuskan untuk langsung bekerja aja sambil belajar otodidak di handphone, ucap Kevin. Mereka pun nampak berbincang dengan sangat serius tentang masa depan Kevin nantinya. Keenaan bagaimanapun juga tante Sarah sangat ingin melihat Kevin sukses nantinya. Namun perbincangan Kevin pagi itu terasa hangat, terganggu, dan sangat sulit fokus dikarenakan pakaian yang dikenakan tantenya yang begitu tipis hingga membuat pikiran Kevin pun sudah mulai traveling. Ya, sepolos-polosnya pria saat ia berlama-lama di hadapannya pada momen tersebut, hasratnya pun pasti akan muncul. Dan itulah yang dirasakan oleh Kevin saat ini. Sampai-sampai celana Kevin pun kini mulai terasa sangat sesak. Wah, aduh, kenapa sih ini pakai acara bangun segala, gumamnya dengan tangan yang terus mencoba menenangkan jangkarnya yang sudah mulai menegang. Sontak hal aneh yang dilakukan Kevin pun disadari oleh tantenya, langsung bertanya, "Kenapa kamu Pin? Dan kenapa tangan kamu ke arah situ?" Dek, seketika Kevin terkejut dan rasa bingung pun langsung menyelimuti hatinya. Namun pagi itu Kevin masih bisa mencoba menenangkan dirinya dan segelak pada tantenya dengan menjawab, "Enggak tante, ini Kevin kebelet pipis bentar
besarnya ucapan sambil berlari ke arah kamar mandi. Dasar Kevin, kok sikap dia makin aneh ya, gumam Tante Sarah. Namun ia mencoba kembali fokus dan tidak terlalu memikirkan hal yang terlalu jauh. Akhirnya lega. Kini Kevin pun sudah berada di kamar mandi dengan celana yang sudah terbuka, dan dengan jelas Kevin melihat jangkarnya yang sudah terbangun dan meras. Pagi itu Kevin beraksi biasa saja saat melihat jangkar yang sudah terbangun. Namun mungkin jika tantenya atau wanita lain yang melihat pasti akan terkejut dengan ukurannya yang cukup besar sekaligus panjang. Aduh, ini semua gara-gara tante sih, kok bisa-bisanya pakai baju seperti itu saat sarapan pagi bersamaku. Kalau Kevin heran, jadi ini yang dinamakan dewasa ya, ucap Kevin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu ya part keempat.